Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo, yang akan membahas isu-isu menarik dari dunia ekonomi dan bisnis di Indonesia. Dan kali ini kita akan mencermati sejauh mana pergerakan inflasi di Indonesia di tahun 2024. Apakah masih akan tetap sesuai dengan target pemerintah atau tidak? Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di bulan Desember 2023 sebesar 0,41% secara bulanan dan 2,61% secara tahunan. BPS menyebutkan tingkat inflasi di bulan Desember menjadi yang tertinggi di sepanjang tahun 2023 lalu. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Desember 2023 sebesar 0,41% secara bulanan. Tingkat inflasi ini lebih tinggi dari November sebesar 0,38%. Sementara tingkat inflasi Desember secara tahunan mencapai 2,61%. PLT Kepala BPS Amalia Adiningar menyebut tingkat inflasi Desember menjadi tertinggi sepanjang 2023. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar mencapai 1,07% dengan andil 0,29%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi yakni cabai merah dengan andil 0,06%, bawang merah 0,04%. Cabai rawit 0,02%, beras 0,02%, serta telur ayam ras 0,02%. Adapun komoditas lain yang memberikan andil terhadap inflasi Desember yakni tarif angkutan udara, perhiasan, dan rekreasi. Pada Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 0,41% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 116,08 pada November 2023 menjadi 116,56 pada Desember 2023. Angka inflasi tahunan atau year on year di Desember sama dengan inflasi tahun kalender year to date, yaitu sebesar 2,61%. Dari 90 kota IHK, BPS mencatat 85 kota mengalami inflasi. 33 kota tercatat mengalami inflasi lebih tinggi dari nasional. Dengan inflasi tertinggi terjadi di Ternate sebesar 1,64%, sedangkan 5 kota lainnya mengalami deflasi. Dengan deflasi terdalam terjadi di Melaboh sebesar 0,67%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan menakar arah pergerakan inflasi di tahun 2023. Kita sudah tersambung melalui telepon begitu bersama dengan Bapak Abra Telatov, Ekonom Indef. Halo, selamat pagi Pak Abra. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Sehat Mas Prasetyo. Baik, terima kasih juga dan selamat tahun baru ya. Kita lihat di tahun 2024 ini beberapa capaian yang terjadi di tahun 2023 begitu. Kita tahu juga inflasi sudah sesuai target. Dan lantas bagaimana dengan data BPS tadi yang sudah disampaikan? Secara bulanan 0,41% ya, kemudian secara tahunannya 2,61%. Bagaimana review Anda kalau kita lihat di tahun lalu ini? Ya. Memang dengan capaian tingkat inflasi yang terkendali karena berada di bawah sasaran. Oke. Ini satu sisi memang cukup positif ya, menandakan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia sudah cukup mampu menstabilisasikan harga-harga barang secara umum ya, karena dengan inflasi 2,6% ini diklaim sebagai inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir. Tetapi di balik itu tentu kita punya catatan kritis mengenai capaian inflasi ini. Yang pertama, yang cukup mengkhawatirkan inflasi di 2023 lalu adalah inflasi dari kelompok makanan minuman dan tembakau yang mencapai 6,2% year on year. Salah satunya khususnya kelompok rokok dan tembakau 8,8% sebagai imbas dari kebijakan kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 10% tahun 2023 lalu. Tetapi untuk komoditas pangan ya, termasuk beras, ini juga menjadi
hal yang sensitif ya, mendorong inflasi. Bahkan inflasi bahan makanan ini tahun lalu 6,48% gitu. Jadi tetap masyarakat masih mengalami tekanan ya, khususnya dalam konteks kebutuhan pangan gitu. Nah, kemudian yang kedua yang juga menjadi catatan bahwa capaian inflasi nasional ini ya jangan juga membuat pemerintah berpuas diri, karena realnya masih ada 52 kota atau 58% dari kota-kota yang disurvei untuk inflasi ini, inflasinya berada di atas inflasi nasional. Dan masih ada 52 kota, masih banyak sekali kota yang inflasinya tinggi. Misalkan beberapa kota yang coba saya berikan contoh, di Sumatera itu Bukit Tinggi, inflasinya 7,8%. Di Jawa itu salah satunya di Kota Bandung 7,45%. Bahkan di luar Jawa dan Sumatera, di Kalimantan, di Kota Baru itu inflasinya 8,65%. Baik. Year on year. Jadi ini tidak otomatis mencerminkan kondisi inflasi yang terkendali di masing-masing region. Jadi ini juga pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap capaian inflasi di tahun 2023 lalu. Oke. Mas Sabra, kalau kita lihat dengan beberapa data yang sudah Anda sampaikan tadi, meskipun laju inflasi masih sesuai dengan target dari pemerintah begitu, lantas pembelajaran apa yang bisa kita ambil begitu dari peristiwa yang terjadi di tahun lalu? Memang tadi inflasi dari bahan pangan begitu ya, makanan minuman, kemudian tembakau ini masih menjadi penyumbang terbesar begitu. Apakah El Nino ini yang masih akan menjadi kendala di tahun ini atau sudah mulai hilang begitu dampaknya? Iya, memang ini salah satu isu yang paling krusial yang masih beresiko mendorong inflasi di tahun 2024 ini adalah masih adanya ancaman El Nino. Ya, karena ini masih menjadi tantangan ya, karena di tahun lalu ini untuk inflasi beras ya. Kita tahu di tahun 2023 dari 12 bulan ya, 11 bulan itu beras mengalami inflasi. Gitu. Dibandingkan 2022 sebelumnya itu dari 12 bulan 8 bulan inflasi, masih mengalami 4 kali atau 4 bulan yang deflasi. Jadi tahun lalu itu menjadi pembelajaran sangat penting ya, ketika terjadi situasi anomali ya, produksi beras mengalami gangguan, sehingga menyebabkan harga beras di tingkat konsumen meningkat, melonjak sangat tinggi. Bahkan tingkat inflasi beras yang paling tinggi itu di bulan September itu mencapai 5,6%. Dan posisi harga beras yang tinggi ini kan masih akan terus bertahan ya, manakala produksi dan produktivitas beras di dalam negeri ini tidak bisa dipacu. Dan kemudian ini diperparah ya dengan semakin sulit juga kita menutupi kebutuhan di dalam negeri dari impor gitu. Dari kuota impor beras yang sudah ditetapkan pemerintah itu juga masih ada sisa. Ya, pertama kan tadi persoalan kecepatan kita mengimportasi beras dan juga beberapa komoditas pangan lain seperti gula, itu karena beberapa negara produsen beras juga melakukan kebijakan restriksi. Mereka membatasi ekspornya karena mereka juga punya kepentingan domestik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Sehingga harga beras di pasar global juga relatif tinggi. Nah, itu yang menyulitkan pemerintah juga untuk bisa memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri. Baik. Lantas bagaimana dengan beragam langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kita tahu ketahanan pangan juga menjadi fokus dari pemerintah di sepanjang tahun 2023 lalu, pembangunan food estate, kemudian bagaimana pemerintah melakukan diversifikasi pangan begitu. Apakah sudah ada hasilnya atau tidak? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Sabra, kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kita akan cermati bagaimana pergerakan inflasi secara tahunan ya di sepanjang tahun 2023 lalu. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat dari bulan September, Oktober sampai dengan Desember 2023. 2,28 kemudian naik 2,56%, 2,86% di bulan November, dan ada penurunan di bulan Desember 2023 menjadi 2,61%. Memang masih dalam rentang target pemerintah begitu ya, bahkan di bawah target 3 plus minus 1% begitu. Nah, berikutnya kita lihat komoditas penyumbang utama andil inflasi secara tahunan.
Beras nampaknya kita lihat masih menempati posisi pertama 0,53%, cabai merah 0,24%, kemudian rokok kretek filter 0,17%, emas perhiasan 0,11% dan cabai rawit 0,10%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abra Talatov, ekonom Indef. Mas Abra, kalau kita lihat dengan beberapa kondisi yang ada, tingkat inflasi memang masih mencapai target. Kemudian komoditas penyumbang inflasi ini yang perlu kita cermati, dan Anda sudah sampaikan beras, bahan pangan lainnya juga masih menjadi kontributor terbesar ya untuk laju inflasi di tahun 2023 lalu. Lantas bagaimana review dari Indef sendiri dengan beragam upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan, ketersediaan kebutuhan pangan di Indonesia begitu selama ini? Iya. Jadi ini memang hal yang cukup anomali dari tingkat inflasi kita yang terkendali 2,6% di tahun lalu itu adalah ini kan mengindikasikan bahwa terjadi fenomena penurunan daya beli masyarakat. Jadi masyarakat mengerem konsumsi untuk kebutuhan lain karena memang untuk menutupi ya kebutuhan pokok, itu khususnya bahan makanan. Karena inflasi bahan makanan di tahun lalu itu ya barang bergejolak itu inflasi 6,73%. Andilnya terhadap inflasi 2,6% itu 1,2%. Jadi hampir 50% lah inflasi itu disumbang oleh kelompok barang bergejolak tadi. Oke. Nah, yang menjadi isu berikutnya adalah beras ini kan menjadi salah satu komponen yang menyumbang juga tingkat kemiskinan Indonesia karena konsumsi masyarakat salah satunya terbesar adalah untuk beras. Artinya kalau pemerintah gagal untuk melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok khususnya beras, ini juga bisa beresiko ya akan menahan upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Jadi ada agenda pembangunan sosial lainnya, tingkat kemiskinan dan juga ketimpangan itu akan terhambat ketika pemerintah tidak mampu melakukan stabilisasi harga pangan. Nah, misalnya ini dari catatan kami, ya harga beras sampai akhir November itu naik 25% rata-rata selama tahun. Bukan hanya beras, tapi juga ada komoditas lain, misalnya gula naik 19%. Cabai rawit itu naik 80%, cabai merah keriting naik 97%. Jadi naik ini memang luar biasa gitu. Nah, inilah yang tentu sangat menekan konsumsi masyarakat. Nah, sebetulnya pemerintah di tahun lalu ya cukup terbantu dalam tanda kutip karena terjadi penurunan harga komoditas minyak mentah dunia karena di tahun 2022 ya inflasi tinggi itu salah satunya didorong dari kenaikan harga energi. Ketika itu terjadi kecamuk perang Ukraina Rusia, makanya inflasi kita di 2022 itu 5,5% karena terjadi kenaikan harga minyak mentah. Nah, di tahun lalu ya kenapa inflasi kita terkendali karena harga minyak mentah relatif melandai. Di tahun 2022 itu harga minyak mentah rata-rata $99 per barel, di tahun lalu hanya $81 per barel. Jadi sedikit terbantu. Nah, kita khawatir resiko ada dual shock antara pangan dan energi ini terjadi secara berbarengan. Nah, ini kita harus pemerintah antisipasi ketika terjadi tekanan dari dua tadi. Nah, keberadaan terkait dengan food estate, kemudian bagaimana importasi juga yang akhirnya ada kecenderungan imported inflation juga yang tinggi yang dicermati oleh Bank Indonesia, pemerintah dan lain-lainnya. Begitu melihat Anda bagaimana di tahun 2024 ini? Iya, di tahun 2024 ini ya pemerintah kan menargetkan inflasi itu di dalam APBN 2024 itu 2,8%. Nah, Indef sendiri ya melakukan proyeksi di tahun 2024 ini dengan mempertimbangkan faktor eksternal, ada resiko tertahannya kebijakan suku bunga The Fed yang masih tinggi, walaupun ada ekspektasi dilakukan penurunan, tetapi resikonya masih besar. Kemudian juga ada resiko geopolitik yang semakin meluas di Timur Tengah. Kita lihat akhir-akhir ini. Nah, Indef memproyeksikan inflasi di tahun ini di atas target pemerintah 2,8%. Inflasi yang diproyeksikan Indef itu 3,2%. Jadi sedikit lebih tinggi. Apalagi juga dalam konteks adanya hajatan politik. Pilpres tahun ini juga punya potensi ya meningkatkan beberapa harga komoditas ya, harga barang dan jasa. Ini juga perlu dicermati oleh pemerintah, jangan sampai di tahun politik ini semakin membebani masyarakat.
Oke, yang menarik adalah daya beli masyarakat juga yang harus benar-benar dijaga begitu agar kontribusinya kembali ke pola normal dengan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi terutama terkait dengan daya beli di kalangan menengah ke bawah. Nah, kita akan cermati strategi yang apa yang harus dilakukan begitu ya Mas Abra. Kita bahas lagi di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Abrar Salatov, ekonom Indef. Mas Abra, bagaimana kalau kita lihat dari sisi daya beli? Anda sempat menyebutkan bahwa tadi di awal juga di tahun 2023 terjadi penurunan daya beli sehingga berkontribusi juga terkait dengan laju inflasi yang akhirnya masuk dalam rentang target pemerintah begitu. Dan bagaimana dengan tahun 2024? Apakah akan terdongkrak begitu ya dengan adanya tahun politik begitu atau bagaimana Anda melihatnya? Ya. Ya, ini salah satu indikasi bahwa daya beli masyarakat ini menurun. Ini kan kita ingat di bulan Desember akhir tahun lalu itu Pak Presiden sempat ya mengeluhkan bahwa likuiditas di dalam negeri ini ya semakin kering ya. Oke. Dan ini tercermin dari konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB nasional. Nah, kemudian yang kedua, indikator lain misalnya inflasi inti kita di tahun lalu itu 1,8%, di tahun 2022 3,4%. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu parameter untuk menunjukkan bahwa daya beli masyarakat menurun. Ya tadi karena memang kebutuhan untuk membelanjakan kebutuhan makanan yang meningkat sehingga harus mengerem belanja untuk komponen yang lain. Dan ini juga tercermin dari misalnya kita lihat beberapa indikator di sistem keuangan ya di mana transaksi masyarakat dalam pembayaran ini saya mencatat mengalami beberapa penurunan ya misalnya transaksi menggunakan kartu ATM debit, transaksi menggunakan kartu kredit, kemudian juga transaksi bahkan dalam hal pembayaran di RTGS, transaksi yang besar nilai besar di atas 1 miliar dan juga transaksi clearing di bawah 1 miliar. Itu beberapa indikator di transaksi sistem pembayaran menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, itu yang akhirnya memunculkan kan sekarang fenomena mantap makan tabungan. Nah, itu juga terkonfirmasi lagi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga DPK di perbankan yang juga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, itulah menjadi salah satu indikasi terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Baik, tapi bukankah berarti menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat yang semakin tinggi begitu dengan akhirnya menggunakan dana tabungan yang mereka mungkin lakukan dalam beberapa tahun terakhir di masa pandemi? Ya, memang tentu kita melihatnya akan lebih objektif ketika kita bisa bandingkan beberapa komponen ya, komponen pengeluaran maksudnya. Nah, memang beberapa komponen pengeluaran misalnya untuk sektor akomodasi, makanan minuman, yaitu pertumbuhannya sudah mulai pulih dibandingkan masa pandemi. Ya wajar masyarakat melakukan perjalanan ke luar kota dan itu juga terkonfirmasi dari inflasi di sektor transportasi khususnya angkutan udara. Ini yang mengalami inflasi yang cukup tinggi dan menggambarkan bahwa demand masyarakat semakin pulih di sektor-sektor tertentu. Tapi kan tadi tekanan-tekanan di inflasi bahan makanan, ya kemudian juga ada kebutuhan sewa rumah, kontrak rumah itu juga menjadi catatan karena inflasinya juga kembali meningkat gitu. Nah, artinya bahwa kita tidak bisa melihat hanya data inflasi secara agregat saja, tetapi juga harus lebih detail lagi melihat secara komponen dan juga secara regional. Dan menarik kalau kita lihat tadi Anda katakan bahwa proyeksi dari Indef sendiri untuk laju inflasi di tahun 2024 adalah 3,2% begitu ya Mas Abra. Kemudian Bank Indonesia ini meyakini bahwa inflasi akan tetap terkendali dalam kisarannya justru lebih bawah lagi 2,5 plus minus 1% begitu. Bagaimana Anda melihat komposisi ini nih? Ya memang kenapa Indef proyeksikan inflasi 3,2% di atas sasaran pemerintah maupun BI memang karena kita melihat masih cukup besarnya resiko-resiko yang bisa memicu terjadinya kenaikan harga-harga energi, kemudian harga pangan
dan juga adanya faktor eksternal dari kebijakan Bank Sentral Amerika yang kita masih belum bisa memastikan ya kapan The Fed akan melakukan penurunan suku bunganya, karena sudah sejak 5 bulan terakhir itu The Fed belum menurunkan suku bunga acuan. Walaupun kita tahu ada ekspektasi The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak 3 kali di tahun ini, tetapi kapan itu dilakukan itu juga belum bisa dipastikan. Karena inflasi di Amerika juga masih cukup tinggi ya, belum berada di bawah sasaran Bank Sentral Amerika. Nah, itu juga cukup mempengaruhi ekspektasi kita terhadap inflasi di dalam negeri. Kemudian tadi ada konteks gangguan produksi pangan dan juga bagaimana produktivitas pertanian ini kan dipengaruhi oleh salah satu input yang utama adalah pupuk. Nah, harga pupuk yang tinggi ini juga masih menjadi isu. Kemarin Pak Presiden juga menyampaikan kan di depan masyarakat bahwa harga pupuk ini masih cukup menantang, ya apalagi tadi konteks geopolitik global masih cukup tinggi sehingga kebutuhan untuk produksi pertanian di dalam negeri ini juga masih cukup sulit ketika harga pupuk ya masih sulit dijangkau oleh masyarakat. Oke, apakah pemerintah nantinya di tahun 2024 ini akan lebih mengoptimalkan lagi nih peran dari tim pengendali inflasi pusat dan juga tim pengendali inflasi daerah? Ya, saya pikir memang salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah ya untuk melakukan stabilisasi inflasi dan juga menolong konsumsi masyarakat ya dengan adanya koordinasi ya sinergi antara pemerintah pusat ya bersama Bank Indonesia dan juga dengan pemerintah daerah dengan instrumen TPID maupun TPIP tadi. Yeah. Nah, kebijakan ini harus sinkron. Jadi misalnya salah satu program yang selama ini dicanangkan pemerintah kan melakukan pemetaan antara daerah yang surplus dengan daerah yang defisit pangan. Nah, jadi integrasi data yang real time bisa menghubungkan antara daerah yang surplus dengan daerah yang defisit itu bisa dilakukan secara real time lebih cepat. Nah, itu sangat penting. Kemudian kedua juga bagaimana membantu distribusi pangan. Jadi meskipun ada daerah yang surplus, ketika distribusinya ini terhambat dan juga biayanya mahal, nah artinya sampai ke konsumen kan juga tetap mahal harganya. Nah, makanya ketika masa pandemi lalu pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah melakukan subsidi untuk distribusi logistik kebutuhan pangan tadi. Yes. Dan juga misalnya bagaimana pemerintah pusat ini ya bisa melakukan asistensi ke pemerintah daerah ya untuk bisa memprioritaskan program-program dalam hal konteks diversifikasi pangan. Dan diversifikasi pangan di masing-masing daerah ini kan berbeda-beda ya, karakteristik dan juga sumber daya daerah yang dimiliki masing-masing itu beda. Nah, ini penting sekali peran pemerintah pusat untuk bisa mengorkestrasi ya program diversifikasi pangan di masing-masing daerah. Iya, dan itu juga sudah dilakukan beberapa waktu lalu begitu dan cukup gencar ya kalau kita lihat bagaimana pencanangan dan kemudian sosialisasinya kepada masyarakat. Dan sejauh ini apakah cukup efektif atau tidak? Ya, untuk diversifikasi pangan ini memang sangat challenging ya karena ini kan lagi-lagi sangat tergantung dengan penerimaan dari masyarakat ya. Bagaimana respon masyarakat, kemudian behavior dari masyarakat ini bisa digeser. Ya tentu bukan hanya sifatnya himbauan, tetapi memang harus ada contoh gerakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi konsumsinya ya di sisi hilirnya. Kemudian dari sisi hulunya bagaimana ya pemerintah bisa melakukan pemetaan daerah-daerah yang punya potensi produksi non beras, non padi itu bisa ditingkatkan, misalkan meningkatkan produksi singkong, kasava dan lain sebagainya itu untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat di masing-masing wilayah sesuai dengan karakteristik daerahnya. Baik, lantas kalau kita lihat bagaimana tahapan berikutnya begitu di tahun 2024 ini terkait dengan menjaga laju inflasi kita akan tetap stabil dan terkendali tentunya pasca pemilu begitu. Anda melihat akankah kebijakan yang dulu dilakukan begitu akan berlanjutkah
atau perlu inovasi baru? Ya, saya pikir justru di tahun politik ini menjadi momentum ya buat pemerintahan di sisa pemerintahan Pak Jokowi ini ya untuk bisa mengakselerasi ya berbagai macam program ya terutama program strategis nasional yang sudah dicanangkan dalam 10 tahun terakhir. Ini bagaimana target-target di sektor pertanian dan pangan ini ya bisa dicapai walaupun mungkin tidak bisa dicapai 100% tetapi mendekati target-target itu. Nah, ini justru menjadi momentum yang baik ya buat masyarakat ya untuk bisa melihat sejauh mana ya capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai program peningkatan produksi pangan tadi. Kemudian peningkatan kesejahteraan petaninya juga itu juga tidak boleh luput dari pantauan kita, sehingga anggaran ya pertanian maupun anggaran ketahanan pangan yang sudah digelontorkan dari tahun ke tahun itu bisa kita nilai sejauh mana efektivitasnya menghasilkan peningkatan produksi pertanian di dalam negeri. Saya pikir dan ini akan menjadi landasan untuk kepemimpinan mendatang mengevaluasi program-program apa yang dianggap tidak efektif, yaitu untuk perlu dilakukan terobosan-terobosan baru sehingga ini akan semakin mendorong peningkatan produksi pangan di dalam negeri. Baik, berarti prestasi yang bagus ataupun program-program kerja yang bagus bisa dilanjutkan sambil kita juga menelurkan inovasi-inovasi baru ya tentunya untuk menjaga bagaimana ketahanan pangan kita benar-benar bisa terwujud di Indonesia sehingga tadi akan mampu juga menjaga laju inflasi Indonesia ke depannya. Mas Abra, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Abra. Terima kasih. Terima kasih, Mas Satrio.